Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak Zaki Al-Lutfi Eskom Mkom, dosen pengampu mata kuliah konsep dan pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazira Alfia, MPM 240155201029, dan kawan saya Nama saya Herun Nisa yang ber-MPM 240155201006. Saya Firauza, MPM 2401552010. Nama saya Fadil, NPM 240155201159. Nama saya Nurul Isna, nomor MPM 240155201030. Nama saya Muhammad Ihsan, NPM 240155201050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Alfia, MPM 240155201029. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat algoritma. Algoritma 1. Masukkan nilai mahasiswa. 2. Cek nilai mahasiswa. 3. Jika nilai lebih besar sama dengan 90, tentukan predikat A. 4. Jika nilai lebih besar dari sama dengan 80 dan lebih kecil dari 90, tentukan predikat B. 5. Jika nilai lebih besar dari sama dengan 60 dan lebih kecil dari 80, tentukan predikat C. 6. Jika nilai lebih besar dari sama dengan 40 dan lebih kecil dari 60, tentukan predikat D. 7. Jika nilai lebih kecil dari 40, tentukan predikat E. 8. Tampilkan hasil. Baik, nama saya Firauza, NPM 240155201075. Saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Input nilai, memasukkan nilai mahasiswa, enter. If nilai lebih dari sama dengan 90 dan predikat sama dengan A. Else if nilai lebih dari sama dengan 80 and nilai kurang dari 90 dan enter predikat sama dengan B. Else if nilai lebih dari sama dengan 60 and nilai kurang dari 80 dan enter predikat sama dengan C. Else if nilai lebih dari sama dengan 40 and nilai kurang dari 60 dan enter predikat sama dengan D. Else enter predikat sama dengan E. And if output predikat menampilkan predikat mahasiswa. Penjelasan. 1. Input nilai. Nilai mahasiswa dimasukkan sebagai input. 2. If else kondisi diperiksa secara berurutan sesuai aturan yang diberikan. 3. Output menampilkan hasil predikat berdasarkan nilai yang dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil. Saya ingin membuat program flowchart. Pertama-tama kita ketik draw.io. Kita masukkan dulu draw.io. Kita klik 2 kali. Itu kita tunggu sebentar sampai itunya muncul. Lalu kita tambahkan kotak atau persegi panjang untuk pertama.
kita paskan dengan ukurannya. Setelah itu kita besarkan hurufnya dulu, tebalkan hurufnya. Terus kita ketik start atau garis miring atau mulai. Sudah, setelah itu kita tambahkan persegi 6, segi 6. Terus kita paskan dengan ukuran yang kita mau. Setelah itu kita ketik masukkan nilai. Lalu kita tambahkan kotak seperti trapesium. Ini langkahnya sama, tinggal dipasin. Setelah itu kita ketik cek nilai lebih besar 90. Terus kita enter biar dia turun ke bawah. Kita tulis predikat A. Selanjutnya langkahnya juga sama lagi. Kita tambahkan lagi trapesiumnya. Kita paskan. Setelah itu kita ketik cek nilai dalam kurung lebih besar 80 dan lebih kecil 90, tutup kurung. Lalu kita enter, kita ketik predikat B. Ini langkahnya sama semua sampai akhir, cuma nanti di akhir beda kotaknya. Setelah itu kita ketik lagi cek nilai dalam kurung lebih besar 60 dan lebih kecil 80, tutup kurung. Kita enter, lalu kita ketik lagi predikat C. Setelah itu kita ketik cek nilai dalam kurung lebih besar 40
dan lebih kecil 60. Kita tutup kurung, terus enter. Kita ketik lagi predikat D. Setelah itu kita turunkan ke bawah lagi, tambahkan lagi, kita ketik cek nilai lebih kecil 40 predikat E. Setelah itu kita tambahkan kotak jajar genjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan akan menjelaskan bagaimana cara membuat program nilai mahasiswa Python. Pertama, buka Python. Kemudian ketik nilai spasi sama dengan spasi intelijen buka kurung input, buka kurung lagi, masukkan nilai mahasiswa titik 2 tutup kurung, kemudian enter 2 kali. Setelah itu if nilai lebih spasi lebih, kemudian enter 2 kali, lalu if spasi nilai spasi lebih dari sama dengan spasi 90 titik 2, kemudian enter, print buka kurung predikat A, kemudian enter, lalu elif nilai spasi lebih dari sama dengan 80 lebih kecil dari 90 titik 2, kemudian enter, lalu print buka kurung predikat B, kemudian enter, lalu elif spasi nilai spasi lebih dari sama dengan 60 lebih kecil 80 titik 2, kemudian enter, lalu print lagi buka kurung predikat C,
Baik, saya akan melanjutkan pemrograman tersebut. Elif nilai lebih besar atau sama dengan 40 dan kurang dari 60. Print buka kurung predikat D tutup kurung. Else di bawahnya print buka kurung predikat E tutup kurung. Oke. Saya Khairunisa akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana membuat angka ganjil di Python. Buka Visual Studio Code. Saya menggunakan tipe for, num atau numerik, dan int, dan range. Range adalah untuk menghitung banyaknya angka. Angka yang kami gunakan adalah 1 sampai 10. Titik 2, lalu enter. Kondisi utamanya atau if numerik modulus 2 apakah sama dengan 0. Lalu kita enter lagi. Ketik continue. Continue di sini sebagai untuk men-skip beberapa angka selanjutnya. Enter. Setelah itu kita print buka kurung F angka ganjil titik 2 dan tanda kurung kurawal. Selesai. Setelah itu akan keluar hasil kode yang udah kita masukkan. Angka ganjilnya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9.
seperti yang udah tertera di visual video code. Terima kasih. Sekian tugas dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.